Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa Pulau Bali dan Pulau Jawa terpisah oleh lautan? Ternyata ada sebuah legenda yang sangat menarik di baliknya, sebuah kisah tentang kesaktian, keserakahan, dan pengorbanan yang tak terlupakan. Inilah legenda Manik Angkeran dan asal-usul Selat Bali. Alkisah, zaman dahulu kala di Pulau Bali, hiduplah seorang Brahmana yang sangat suci dan sakti bernama Dang Hyang Sidi Mantra. Beliau dihormati oleh semua orang karena kebijaksanaan dan kekuatan spiritualnya. Namun, sang Brahmana memiliki seorang putra tunggal yang sifatnya sangat bertolak belakang, namanya Manik Angkeran. Manik Angkeran adalah pemuda yang manja, dibesarkan dengan segala kemewahan. Sayangnya, ia punya satu kebiasaan buruk yang sangat merusak, berjudi. Ia menghabiskan hari-harinya di meja judi, mempertaruhkan semua harta yang ia miliki. Tentu saja, kebiasaan ini membuatnya terjerat hutang yang menumpuk. Para penagih hutang tak henti-hentinya datang ke rumah mereka, mengancam dan membuat suasana menjadi tidak tenang. Sang ayah, Dang Hyang Sidi Mantra, sudah berkali-kali menasihati putranya. Dengan penuh kasih sayang, ia mencoba menyadarkan Manik Angkeran tentang bahaya keserakahan dan judi. Namun, semua nasihat itu bagai angin lalu. Manik Angkeran berjanji akan berubah, tetapi janji itu selalu ia ingkari. Hatinya sudah terlanjur terpikat oleh kesenangan sesaat dari berjudi. Suatu hari, hutang Manik Angkeran mencapai jumlah yang sangat besar. Nyawanya terancam. Melihat penderitaan anaknya, hati Dang Hyang Sidi Mantra sebagai seorang ayah pun luluh. Ia tidak tega melihat putra satu-satunya celaka. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk menggunakan kesaktiannya demi menolong Manik Angkeran. Dang Hyang Sidi Mantra kemudian melakukan perjalanan spiritual ke puncak Gunung Agung, gunung tertinggi dan tersuci di Bali. Di sana, di tepi kawah yang berapi, ia membunyikan genta suci miliknya sambil merapalkan mantra-mantra kuno. Asap tebal membubung dari kawah, dan dari dalamnya muncul sesosok makhluk raksasa yang agung dan menakjubkan. Makhluk itu adalah naga Besuki, seekor naga sakti yang bertugas menjaga harta karun di dalam perut bumi Gunung Agung. Dalam keputusasaan, Manik Angkeran memutar otaknya. Ia teringat bagaimana ayahnya mendapatkan harta dari Gunung Agung. Sebuah niat licik pun muncul di benaknya. Diam-diam, ia mengamati ritual yang dilakukan ayahnya. Suatu malam, ketika Dang Hyang Sidi Mantra sedang tertidur lelap,
Manik Angkeran mencuri genta suci milik ayahnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju puncak Gunung Agung. Tiba di kawah, ia meniru semua yang dilakukan ayahnya. Ia membunyikan genta itu dengan sembarangan sambil berteriak memanggil nama Naga Besuki. Naga Besuki yang sedang bersemayam pun terganggu. Ia muncul dengan perasaan sedikit kesal. Namun ia tetap muncul karena mendengar bunyi genta suci. Di hadapannya, ia tidak melihat Brahmana suci, melainkan seorang pemuda yang matanya dipenuhi ketakutan dan keserakahan. Manik Angkeran dengan gemetar meminta harta untuk melunasi hutangnya. Naga Besuki, meskipun ragu, tetap memberinya beberapa keping emas dari sisiknya. Namun, saat melihat emas dan permata yang berkilauan di sekujur tubuh sang naga, sifat serakah Manik Angkeran mengambil alih sepenuhnya. Sedikit harta tidak lagi cukup baginya. Ia ingin memiliki semuanya. Ketika Naga Besuki berbalik untuk kembali ke sarangnya, sebuah pikiran jahat melintas di benak Manik Angkeran. Dengan pedang yang ia bawa, ia menebas ekor Naga Besuki. Ia berharap permata di ujung ekor naga itu bisa ia miliki. Naga Besuki meraung kesakitan dan kemarahan yang luar biasa. Pengkhianatan ini sungguh tak termaafkan. Dengan murka ia membalikkan badannya dan menyemburkan api sakti dari mulutnya. Api itu langsung menyambar tubuh Manik Angkeran. Dalam sekejap, pemuda serakah itu hangus menjadi abu. Keadilan telah ditegakkan di puncak Gunung Agung. Sementara itu, Dang Hyang Sidimantra terbangun dan menyadari bahwa genta suci serta putranya telah hilang. Firasat buruk menyelimuti hatinya. Ia segera menyusul ke Gunung Agung dan menemukan pemandangan yang memilukan. Hanya ada tumpukan abu di tempat putranya seharusnya berada. Hati sang Brahmana hancur berkeping-keping. Meskipun putranya telah melakukan kesalahan fatal, rasa sayangnya sebagai seorang ayah tidak pernah pudar. Dengan air mata berlinang, ia memohon di hadapan Naga Besuki. Ia mengakui semua kesalahan putranya dan bersedia menebusnya dengan cara apapun, asalkan Manik Angkeran bisa dihidupkan kembali. Naga Besuki melihat ketulusan dan kesedihan mendalam dari Brahmana suci itu, akhirnya luluh. Naga itu berkata, "Aku akan menghidupkannya kembali, tapi dengan satu syarat, dia tidak boleh lagi berada di dekatku atau hartaku. Kalian harus berpisah." Dang Hyang Sidimantra menyetujui syarat itu. Dengan kekuatan saktinya, Naga Besuki menyatukan kembali ekornya yang terpotong dan mengembalikan kehidupan kepada Manik Angkeran. Manik Angkeran bangkit dari abu, penuh penyesalan dan rasa takut. Ia bersujud di kaki ayahnya dan Naga Besuki memohon ampun atas perbuatannya. Meskipun telah diampuni, janji harus ditepati. Dang Hyang Sidimantra tahu ia tidak bisa lagi hidup bersama putranya. Keserakahan Manik Angkeran adalah api yang bisa membakar segalanya. Untuk kebaikan bersama, mereka harus dipisahkan. Sang Brahmana kemudian berdiri menghadap putranya. Dengan tongkat saktinya, ia menggoreskan sebuah garis panjang di atas tanah. Tepat di antara tempat ia berdiri dan tempat Manik Angkeran berdiri, saat garis itu selesai dibuat, keajaiban pun terjadi. Tanah di sepanjang garis itu mulai bergetar dan terbelah. Retakan itu semakin dalam dan lebar. Air laut dari samudra di selatan dan utara mengalir deras, mengisi celah raksasa itu dengan suara gemuruh. Dalam sekejap, daratan yang tadinya satu, kini terpisah menjadi dua pulau oleh lautan yang luas. Lautan yang baru tercipta inilah yang kini kita kenal sebagai Selat Bali. Dang Hyang Sidimantra tetap tinggal di Bali, melanjutkan pengabdian spiritualnya menjadi pelindung pulau itu. Sementara Manik Angkeran, ia berada di seberang, di pulau yang kini kita sebut Jawa. Di sana ia memulai hidup baru, bertobat dari segala kesalahannya,
dan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Legenda Selat Bali ini bukan hanya cerita tentang asal-usul sebuah tempat. Ini adalah pengingat abadi bahwa keserakahan akan selalu membawa pada kehancuran dan perpisahan. Bahkan cinta seorang ayah yang begitu besar pun tidak dapat melindungi anak yang terus-menerus mengkhianati kepercayaan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya rasa syukur, kejujuran, dan konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kalian suka dengan cerita-cerita legenda seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.